Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman para pejuang ASN ya. Teman-teman, hari ini kita akan latihan ya, mengerjakan beberapa soal ya. 55 soal tepatnya. Masih seputaran P3K Teknis Formasi Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di bagian ketiga ya, atau part 3. Jadi sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal juga P3K teknis di part 1 dan part 2, dan sekarang kita masuk part 3 dan soalnya agak sedikit banyak ya, ada 55 soal ya. Baiklah teman-teman, kita langsung ke soal ya, tidak berlama-lama. Soal yang pertama. Oke. Dalam pelaksanaan program PKH, keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan kecuali A. Bantuan sosial, B. Pelayanan Vaskes, Pasdik, dan Kesos, C. Bantuan komplementaritas bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. D. Pendampingan, atau E. Bantuan sembako dan makanan bergizi. Silakan teman-teman dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Jadi haknya KPM PKH kecuali ya. Nah, berarti jawaban yang salah. Dia mendapatkan bantuan sosial berarti betul. Mendapatkan pelayanan Vaskes, Pasdik, dan Kesos juga betul. Kemudian dapat bantuan komplementaritas bidang kesehatan betul. Bidang pendidikan juga betul. Subsidi energi betul. Ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya ya. Nah, bantuan komplementaritas bidang kesehatan ini misalnya kayak jaminan kesehatan ya, BPJS PBI. Pendidikan ini misalnya seperti beasiswa sekolah, subsidi energi ini gas ya, jadi seperti gas 3 kilo, ekonomi ini seperti modal usaha dan lain sebagainya, perumahan ini seperti bedah rumah, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oke, yang D pendampingan juga betul ya, jadi KPM PKH itu berhak mendapatkan pendampingan. Kemudian yang E, bantuan sembako, ini masuk komplementaritas ya, sebenarnya betul. Kemudian dan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi ini tidak masuk dalam hak daripada KPM ya. Sehingganya yang kurang tepat adalah E. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Keluarga penerima manfaat atau PKH berkewajiban untuk A. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. B. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun. C. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial ya. Jadi mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lansia 60 tahun atau penyandang disabilitas berat. D. Jawaban ABC benar semua. E. Jawaban ABC salah semua. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang D ya teman-teman ya. Jadi KPM PKH itu punya kewajiban ya. Jadi jelas ini kewajiban pertama itu memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah, ini wajib. Kemudian mengikuti kegiatan belajar tingkat kehadiran paling sedikit 85% ya, yang memiliki komponen pendidikan ya. Jadi tingkat kehadiran absensi di sekolah itu tidak boleh kurang dari 85%, 85% ya, tidak boleh kurang. Kemudian C. Mengikuti kegiatan bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan ya. Ini yang mempunyai komponen Kesos ya. Kategorinya lansia 60 tahun dan disabilitas berat. Nah, ini kewajiban-kewajiban KPM ya, sehingga jawabannya adalah A, B, C itu benar. Kemudian jawaban A, B, C salah, ini juga salah ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan bagaimana program Keluarga Harapan dapat membantu keluarga miskin. A. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. B. Dengan memberikan pendidikan gratis. C. Dengan memberikan bantuan langsung tunai dan akses kesehatan dan pendidikan serta akses layanan sosial. D. Dengan mengurangi pajak bagi keluarga miskin. Atau E. Dengan memberikan modal usaha. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita bahas jawaban yang lain. Yang A dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tentu bukan ini ya,
bagian daripada program keluarga harapan ini ya. Pinjaman tanpa bunga ini tidak masuk di PKH. Dengan memberikan pendidikan gratis ini masuk tapi tidak lengkap ya, sehingga dia ini salah tadi, kurang sempurna. Dengan memberikan bantuan langsung tunai, betul, ini bansos yang diterima. Akses kesehatan, ini betul ya, untuk komponen kesehatan ya. Akses pendidikan dan akses lain sosial ya, ini untuk komponen pendidikan anak sekolah. Layanan sosial ini untuk lansia dan disabilitas berat, sehingga ini yang paling sempurna. C, kalau D dengan mengurangi pajak, nah ini tidak ada hubungannya. Pajak dengan memberikan modal usaha, nah ini sebenarnya betul, cuman kurang tepat ya. Nah, sehingga yang paling tepat adalah yang C, dia yang lengkap sempurna. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jika Anda adalah pengelola program, langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam program keluarga harapan? A. Mengurangi jumlah bantuan yang diberikan. B. Menyediakan informasi dan sosialisasi yang lebih baik tentang manfaat program. C. Meningkatkan kebatasan kelayakan untuk partisipasi. D. Mengurangi frekuensi verifikasi data keluarga. Atau E. Memberikan beasiswa kepada anak keluarga penerima manfaat. Oke, jawabannya adalah, kita lihat yang B ya teman-teman. Jadi menyediakan informasi dan sosialisasi yang lebih baik tentang manfaat program. Jadi ini untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam PKH. Jadi memberikan informasi ya, atau menyediakan informasi, sosialisasi tentang manfaat program. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seseorang miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial adalah pengertian dari A. Bantuan sosial PKH, bantuan program sembako, C. Bantuan bedah rumah, D. Bantuan beasiswa sekolah, atau E. Bantuan sosial non-tunai. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah A ya teman-teman. Jadi bantuan sosial PKH itu pengertian adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seseorang miskin ya, atau tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Nah, itu pengertian daripada bantuan sosial PKH. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa tujuan utama dari PKH atau program keluarga harapan? Tujuan utamanya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. B. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu. C. Mengembangkan sektor pendidikan di daerah terpencil. D. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. E. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Mengurangi beban pengeluaran. Menciptakan perubahan perilaku. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Serta mengenalkan produk dan jasa keuangan. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Jadi tujuan utama dari PKH adalah yang E yang paling tepat ya. Nah teman-teman, kaitannya dengan seputar PKH bisa baca-baca ya, banyak baca di Permensos nomor 1 2018 ya. Nomor 1 2018 itu membahas semua tentang PKH. Oke, kita lihat jawaban yang lain ya, kita bahas ini. Kita lihat yang A, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, ini terhadap lingkungan tidak ada hubungannya ya. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu bisa, cuman bukan tujuan utamanya, sehingga kurang tepat, kurang lengkap juga ya. Mengembangkan sektor pendidikan daerah terpencil, ini juga tidak pas. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang E. Nah, ini bisa dibaca di Permensos nomor 1 2018. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jelaskan bagaimana sasaran program keluarga harapan. Jadi sasarannya A. Masyarakat yang kurang mampu yang hidup di pedesaan. B. Masyarakat putus sekolah dan pengangguran. C. Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. D. Keluarga miskin yang mempunyai anak sekolah dan balita. Atau E. Keluarga miskin yang terdapat lansia dan disabilitas berat dan anak sekolah. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah jawaban yang benar ini yang C teman-teman ya. Ini salah ya. Mestinya ini yang C.
Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jadi sasaran PKH itu adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu dan memiliki kesehatan ya, komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesos. Itu sasaran PKH. Kita lihat jawaban yang A ya. Kita bahas yang A, masyarakat kurang mampu yang hidup di pedesaan. Ini kurang tepat ya. Jadi walaupun kurang mampu, masyarakat perkotaan juga berhak, nggak hanya di pedesaan. B, masyarakat putus sekolah dan pengangguran ya, nggak cuma putus sekolah dan pengangguran ya. Jadi sasaran PKH itu. Jadi ini kurang tepat. Yang D, keluarga miskin yang mempunyai anak sekolah dan balita. Ini betul ya, mempunyai anak sekolah dan balita, tapi kurang tepat. Jadi masyarakat miskin yang punya lansia juga berhak, sehingga kurang tepat. Ini keluarga miskin yang terdapat lansia, betul. Disabilitas berat, betul. Anak sekolah juga betul. Cuman kurang lengkap, nggak ada komponen kesehatan nih, kayak bumil, kemudian balita, sehingga ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan PKH akses? A. Program pemberian bantuan sosial PK di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus. B. Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. C. Bantuan berupa uang, barang, jasa kepada keluarga dan atau seorang miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. D. Program bantuan masyarakat pedesaan. Atau E. Program bantuan bersyarat kepada masyarakat pesisir. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah, kita lihat. Jawabannya adalah A ya. Jadi PKH akses itu adalah program pemberian bantuan sosial PK di wilayah sulit dijangkau ya, dia sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus. Nah, itu pengertian daripada PKH akses. Nah, ini bisa dibaca-baca lagi di Permensos nomor 1 2018 teman-teman ya. Ada PKH akses. Oke, jadi jawabannya ini diingat-ingat, PKH akses adalah ya pemberian bantuan sosial PK di wilayah sulit dijangkau ya. Kemudian sulit dijangkau baik secara geografis atau ketersediaan infrastruktur ya, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian khusus. Itu PKH akses. Mohon diingat-ingat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Lokasi yang menjadi wilayah PKH akses adalah A. Pesisir dan pedesaan. B. Pulau kecil dan pedesaan. C. Daerah tertinggal, terpencil, dan pinggiran kota. D. Pesisir, pulau terkecil, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan negara. Atau E. Pesisir, pedesaan, daerah tertinggal, terpencil, dan pinggiran kota. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah, kita lihat yang D ya teman-teman. Jadi lokasi yang menjadi wilayah akses PKH ya, lokasi yang menjadi wilayah PKH akses itu adalah daerah pesisir, pulau terkecil, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan negara ya. Yang betul. Kita lihat yang A, pesisir dan pedesaan. Pesisirnya betul teman-teman, tapi pedesaannya salah. Ya, ini kita eliminasi sehingga salah. Pulau kecil dan pedesaan, pulau kecilnya betul, tapi pedesaannya ini salah. Nah, sehingga kita eliminasi salah. Daerah tertinggal betul, terpencil betul, pinggiran kotanya ini yang salah teman-teman. Nah, sehingga bisa kita eliminasi. Yang E kita lihat pesisir betul. Nah, ini pedesaan salah ya. Daerah tertinggal betul, terpencil, pinggiran kotanya salah. Sehingga bisa kita eliminasi ya. Jadi yang betul itu dia di pesisir, pulau terkecil, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan negara. Ya, itu wilayah PKH akses. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen. Apa saja komponen PKH? A. Lansia, anak sekolah, balita. B. Pendidikan, disabilitas berat dan kesehatan. C. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. D. Kesehatan, anak sekolah, lansia, disabilitas berat. Atau E. Pendidikan, ibu hamil, balita, anak sekolah, dan lansia. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah yang C ya teman-teman ya.
Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lihat jawaban yang lainnya. Lansia, anak sekolah, balita. Nah, ini betul, cuman dia ini bukan komponen. Dia ini adalah kategori. Ya, sehingganya ini kurang tepat karena yang ditanya adalah komponen, bukan kategori. Ya. Sehingganya lansia ini adalah kategori, anak sekolah di kategori ya. Balita juga kategori, sehingga salah. Kemudian yang B, pendidikan betul, komponen pendidikan betul. Nah, disabilitas berat ini adalah kategori, kesehatan komponen betul, sehingganya ini kita eliminasi karena intanya adalah komponen. Kemudian yang C, komponen kesehatan betul, ya terdiri dari ibu hamil, kemudian balita ya, pendidikan betul, anak SD, SMP, SMA kategorinya ya. Kemudian kesejahteraan sosial juga betul, komponen kesos itu kategorinya lansia dan disabilitas berat. Yang D, kesehatan betul, anak sekolah, nah ini salah. Ya kategori, lansia juga kategori salah, disabilitas juga kategori, jadi salah. Ini salah ya teman-teman. Pendidikan ini betul yang E, ibu hamil ini kategori, balita kategori, anak sekolah dan lansia juga kategori, sehingganya ini salah. Jadi yang betul adalah C ya, ada 3. Jadi komponen PK kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Berapakah jumlah indeks bantuan sosial program Keluarga Harapan untuk komponen kesehatan? A. 2.400.000 per tahun, B. 3 juta per tahun, C. 900.000 per tahun, D. 1.500.000 per tahun, atau E. 3.200.000 per tahun. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi bantuan untuk komponen kesehatan. Jadi kata kuncinya adalah untuk komponen kesehatan ya. Jumlah indeks bantuan untuk komponen kesehatan. Nah, itu adalah 3 juta per tahun. Jadi kategorinya di sini ada balita, ada bumil ya. Jadi 3 juta per tahun. Kalau 2.400 ini kesos ya. Komponen kesos, 900 ini SD ya, atau pendidikan, komponen pendidikan. Ini juga komponen pendidikan ya, SMP, dan 3.200.000 ini enggak ada. Ya teman-teman, sehingganya ini salah ya, ini salah juga, ini salah. Nah, sehingganya yang betul adalah ini. 3.200.000 tidak ada dalam indeks bantuan PK, tidak ada 3.200.000. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan yang dimaksud dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 program Keluarga Harapan. A. Proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH. B. Proses belajar secara formal untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH. Atau C. Proses belajar secara terus-menerus untuk mempercepat terjadinya perubahan ekonomi pada keluarga penerima manfaat PKH. Atau D. Proses belajar secara baik untuk mempercepat mendapatkan layanan dan bantuan sosial. Atau E. Proses pertemuan kelompok keluarga penerima PKH dan pendamping sosial. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang A ya teman-teman ya. Jawabannya betul adalah yang A. Kita lihat jawaban yang lain ya. Jadi maksud P2K2 itu adalah yang B. Coba proses belajar secara formal. Nah, di sini sudah kita bisa eliminasi ya tanpa baca semua ya. Kalau sudah ada kalimat yang salah seperti ini, bisa kita langsung eliminasi. Berarti B ini salah. Ya, dia nggak formal sih, nggak harus formal gitu ya belajarnya gitu. Sehingganya ini salah. Kemudian proses belajar secara terus-menerus. Nah, ini juga salah teman-teman. Jadi tidak perlu membaca semua kalau panjang-panjang seperti ini ya. Kalau misalnya ada kalimat atau kata yang kita baca ini salah, langsung kita eliminasi saja jawaban itu untuk menghemat waktu. Misalnya kalau di sini kita belum menemukan kalimat yang aneh ya, misalnya proses belajar terus-menerus untuk mempercepat terjadinya perubahan ekonomi. Nah, kayak macam perubahan ekonomi nih, kita ngerasa ini salah, sudah langsung kita eliminasi. Yang D, proses belajar secara baik untuk mempercepat mendapatkan layanan dan bantuan sosial. Ini udah jelas salah ya. Dia bukan mendapat bantuan sosial, tapi untuk perubahan perilaku ya. Secara baik juga salah, harusnya terstruktur. Oke. Proses pertemuan kelompok, apalagi ini ya. Jadi ini salah, salah total. Jadi yang betul adalah dia proses belajar secara terstruktur teman-teman. Struktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku ya, atau mindset keluarga penerima manfaat PKH.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kegiatan P2K2 merupakan kegiatan wajib bagi keluarga penerima manfaat PKH. Modul apa saja yang disampaikan dalam P2K2? A. Pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. B. Pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan keluarga, pengelolaan usaha, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. C. Pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, bantuan sosial, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. D. Modul faktor ekonomi dan pendidikan. E. Modul kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah, kita lihat yang A ya teman-teman. Nah, jadi modul-modul yang disampaikan dalam P2K2 ya, atau pertemuan kemampuan keluarga adalah: pertama, modul pengasuhan dan pendidikan anak. Yang kedua, kesehatan dan gizi. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kemudian perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Nah, nanti misalnya kalau ada tambahan stunting, nah itu juga masuk dalam modul P2K2 ya teman-teman. Oke, kita lihat jawaban yang lain ya. Misalnya kita pendidikan anak ya, yang B. Pengasuhan dan pendidikan anak, ini betul. Kesehatan keluarga, nah ini salah nih teman-teman. Ingat-ingat ya. Jadi modulnya itu kesehatan dan gizi, bukan kesehatan keluarga. Kalau sudah menemukan kata yang salah begini, langsung eliminasi saja. Jadi nggak usah baca yang lain gitu, untuk menghemat waktu. Kemudian yang C, pengasuhan pendidikan anak, ini betul. Kemudian kesehatan dan gizi betul. Nah, bantuan sosial kita nemu di sini ya, ini salah. Nah, jadi nggak perlu baca semua. Begitu kita sudah baca di sini ada yang salah, langsung kita eliminasi. D, modul faktor ekonomi dan pendidikan, ini juga salah ya, langsung salah total. Modul kesehatan dan pendidikan serta kesehatan sosial juga salah. Oke, jawabannya yang betul adalah yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Setiap berapa kali minimal kegiatan P2K2 dilaksanakan? A. 1 tahun sekali, B. 6 bulan sekali, C. 3 bulan sekali, D. 1 bulan sekali, atau E. 2 minggu sekali. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah betul yang D ya teman-teman ya. Jadi kita lihat pertanyaannya. Kata kuncinya adalah minimal ya. Jadi berapa kali minimal kegiatan P2K2 itu dilaksanakan? Ada kata minimal ya. Nah, kita lihat yang A, setahun sekali tidak mungkin ya, terlalu lama. 6 bulan sekali juga terlalu lama, tidak mungkin. 3 bulan sekali juga terlalu lama. Nah, yang betul adalah 1 bulan sekali. Nah, ini yang betul ya. Kemudian yang E, 2 minggu sekali juga kurang tepat karena kata kuncinya adalah minimal. Nah, kata kuncinya ini minimal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi yang berfungsi untuk mencegah disfungsi dan meningkatkan keberfungsian sosial disebut: A. Sistem jaminan sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Praktik pekerjaan sosial, D. Kesetaraan sosial, atau E. Kesejahteraan sosial. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah C ya. Praktik pekerjaan sosial. Jadi pengertian ini merupakan praktik pekerjaan sosial. Nah, teman-teman yang seperti ini teman-teman bisa sering baca-baca ya di Undang-Undang nomor 14 ya. Undang-undangnya nomor 14. Nah, tahunnya itu adalah 2019 ya, tentang Peksos ya. Nah, tahunnya 2019 tentang Peksos. Nah, undang-undangnya ini teman-teman sering baca-baca, di situ ada pengertian praktik pekerja sosial itu apa. Jadi pengertiannya adalah ini ya, penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi yang berfungsi untuk mencegah disfungsi dan meningkatkan keberfungsian sosial. Nah, itu ada di Undang-Undang nomor 14 ya, tahun 2019. Silakan sering baca-baca itu. Nanti akan banyak keluar soal-soal dari undang-undang tersebut ya, tentang Peksos pekerja sosial. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Keberadaan pekerja sosial masyarakat ya, atau PSM diakui dan legal sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor A
2 2013, B 1 2012, C 2 2012, D 12 2011, atau E 2 tahun 2014. Silahkan dijawab. Oke, jawaban yang betul adalah yang B ya. Jadi PSM itu legal ya, pekerja sosial masyarakat. Nah, itu legal dan diakui itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 2012. Nah, yang begini-begini juga banyakin literasi ya teman-teman, banyakin baca. Karena undang-undang itu atau pasal-pasal itu jawaban yang pasti ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1 2012. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya merupakan pengertian dari A. Pekerja sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Praktik pekerja sosial, D. Rehabilitasi sosial, atau E. Pemberdayaan sosial. Silakan dijawab. Untuk menjawab ini banyak-banyak baca undang-undang tadi teman-teman ya, nomor 14 tahun 2019 tentang Peksos ya, atau pekerja sosial. Kita lihat jawabannya adalah yang B ya, keberfungsian sosial. Nah, ini bisa kita baca-baca di undang-undang tadi ya, nomor 14 2019 tentang Peksos. Ini pengertian dari keberfungsian sosial. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat merupakan pengertian dari. Nah, ini soal tadi sudah keluar ya, ini keluar lagi. Tentunya teman-teman masih ingat kan jawabannya apa? Nah, kita langsung saja ya, ini karena sudah tadi ya. Nah, jawabannya adalah C ya. Nah, praktik pekerja sosial. Sekali lagi saya ingatkan, banyak baca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Peksos. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi merupakan pengertian dari A. Pekerja sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Praktik pekerja sosial, D. Rehabilitasi sosial, atau E. Pemberdayaan sosial. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Betul adalah yang A ya teman-teman. Jadi pekerja sosial. Nah, ini pengertian pekerja sosial adalah mereka ya, atau seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Nah, itu adalah pengertian dari pekerja sosial. Sekali lagi, banyak-banyak baca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya merupakan pengertian dari A. Pekerja sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Praktik pekerja sosial, D. Rehabilitasi sosial, atau E. Pemberdayaan sosial. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Nah, ini juga ada di Undang-Undang 1419 ya, tentang Peksos. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat definisi ini ya, sebenarnya kita bisa, kalau misalnya tidak tahu sama sekali ya, bisa nebak-nebak sih, ini merupakan pengertian dari apa. Nah, kita lihat aja nih kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah keluarga, kelompok, dan ini mengalami masalah sosial agar berdaya. Nah, mungkin kata kuncinya ini bisa kita jadi kata kunci kalau sama sekali tidak tahu ya jawabannya apa, ini bisa kita jadikan kata kunci sehingganya dia mampu memenuhi kebutuhan, ya kan? Berdaya untuk memenuhi kebutuhan itu pengertian daripada apa gitu. Tentunya pemberdayaan ini ya, sosial gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik merupakan pengertian dari A. Pengembangan sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Praktik pekerja sosial, D. Rehabilitasi sosial, atau pemberdayaan sosial. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah
Ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa lihat di pertanyaan kata kuncinya. Di sini kalau saya lihat kata kuncinya adalah ini ya, mengembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan. Kalau sama sekali kita tidak tahu ya teman-teman, tapi kalau misalnya sudah paham dan ngerti ini adalah definisi dari apa, itu tentu lebih mudah. Nah ini kalau misalnya tidak tahu sama sekali, teman-teman bisa lihat kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya ini. Nah, sehingga jawabannya adalah pengembangan sosial. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam praktik pekerjaan sosial dengan mengacu pada standar kompetensi merupakan pengertian dari A. Uji kompetensi, B. Uji kemampuan Peksos, C. Standar kemampuan Peksos, D. Rehabilitasi sosial, E. Pemberdayaan sosial. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya jawaban-jawaban ini ya. Kita bisa eliminasi yang tidak ada hubungannya. Misalnya rehabilitasi sosial ini langsung aja kita eliminasi ini. Pemberdayaan sosial juga langsung kita eliminasi ya. Kemudian standar kemampuan Peksos juga kita eliminasi langsung. Nah, berarti tinggal dua ini, uji kemampuan Peksos atau uji kompetensi. Nah, kita lihat saja. Nah, di sini banyak kata kuncinya ya. Ada penilaian kompetensi nih. Penilaian kompetensi ini kata kunci agar kita bisa jawab jawabannya yang tepat itu apa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban tepat adalah A, uji kompetensi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial, indikator yang paling relevan untuk menilai efektivitas kebijakan adalah A. Jumlah anggaran yang terserap, B. Jumlah staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, C. Perubahan positif pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sasaran, D. Tingkat kepuasan pejabat pemerintah terhadap kebijakan, E. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Jadi dalam evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial ya. Jadi evaluasi nih kebijakan kesejahteraan sosial, indikator yang paling relevan untuk menilai efektivitas kebijakannya. Jadi evaluasi indikator yang paling relevan untuk menilai efektivitas kebijakan, yaitu adalah perubahan positif pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sasaran. Oke, jawabannya adalah C. Kita ke soal selanjutnya. Seorang pekerja sosial melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan berasaskan. Nah, jadi asas ya. Jadi seorang pekerja sosial itu melaksanakan praktik pekerjaan sosial itu harus melaksanakan sesuai dengan asas-asas ya. Nah, jadi pekerja sosial dengan berasaskan kecuali A. Non-diskriminatif dan kesedekawanan, B. Keadilan dan profesionalitas, C. Kemanfaatan dan keterpaduan, D. Kemitraan dan aksesibilitas, C. Akuntabilitas dan keyakinan. Oke, silakan jawab. Sekali lagi teman-teman, banyak baca Undang-Undang Nomor 14 2019 tentang Peksos. Ini ada di undang-undang tersebut. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang E ya. Kita bahas. Jadi asas ya melaksanakan praktik pekerja sosial itu yang pertama betul ini non diskriminatif ya, nggak boleh diskriminasi ya. Kesetakawanan juga betul, harus rasa keadilan ya. Kemudian harus profesional juga, dia harus ada kebermanfaatan ya. Kemudian ada keterpaduan, kemudian ada kemitraan dan ada aksesibilitas ya. Kemudian juga harus akuntabilitas. Nah, kemudian ini yang salah adalah kata-kata keyakinan. Jadi keyakinan bukan bagian daripada asas dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Jadi kita langsung bisa jawab, jawabannya adalah E, karena kata kuncinya adalah kecuali. Jadi jawaban yang salah yang kita pilih ya. Akuntabilitasnya betul, tapi keyakinannya yang salah. Sehingga jawabannya salah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, seseorang pekerja sosial melaksanakan praktik pekerja sosial yang meliputi kecuali A. Pencegahan disfungsi sosial, B. Perlindungan sosial, C. Rehabilitasi sosial, D. Pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial, E. Bantuan sosial.
Oke, jawaban yang betul adalah yang E ya. Jadi ada kata kecuali, berarti jawaban yang salah ya. Jadi seorang peksos ya atau pekerja sosial melaksanakan praktik pekerja sosial itu harus meliputi pencegahan disfungsi sosial, betul, perlindungan sosial, betul, rehabilitasi sosial, betul, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial juga betul. Nah, ini bantuan sosial salah. Sehingganya jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal selanjutnya. Praktik pekerja sosial dilaksanakan berdasarkan standar praktik pekerja sosial. Standar praktik pekerja sosial sebagaimana dimaksud meliputi A. Standar operasional prosedur, B. Standar kompetensi pekerja sosial, dan C. Standar layanan. D. ABC benar semua, E. ABC salah semua. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang D ya. D. Jadi standar praktik pekerja sosial itu adalah ada SOP ya, atau standar operasional prosedur, kemudian ada standar kompetensi peksosnya ya. Jadi dia ada SOP, ada prosedurnya, kemudian ada standar kompetensi si pekerjanya ya, si usernya, kemudian ada standar layanannya. Nah, sehingga jawabannya ABC ini adalah benar. Yang E ABC salah semua, sehingga ini salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Metode pengumpulan data yang paling efektif untuk monitoring pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan adalah A. Survei online, B. Wawancara mendalam dengan penerima manfaat, C. Analisis dokumen kebijakan, D. Fokus group discussion atau FGD dengan pemangku kepentingan, atau E. Observasi langsung di lokasi pelaksanaan kebijakan. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah yang E. Sebenarnya, jadi metode pengumpulan data yang paling efektif untuk monitoring pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan adalah observasi langsung di lokasi pelaksanaan kebijakan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Standar operasional prosedur atau SOP dalam praktik pekerja sosial meliputi A. Pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, kemudian intervensi dan evaluasi, rujukan, dan terminasi. B. Pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, dan pengumpulan data. C. Analisa data klien, asesmen, perencanaan intervensi, dan evaluasi, rujukan, dan terminasi. D. Pendekatan awal, koordinasi, perencanaan intervensi, dan evaluasi, rujukan, dan kesimpulan. Atau E. Pendekatan awal, asesmen, perencanaan sistem, intervensi, dan evaluasi, rujukan, dan kesimpulan. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah sudah teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi SOP dalam praktik pekerja sosial itu harus meliputi pendekatan awal, ada asesmen, ada perencanaan intervensi, ada intervensi itu sendiri, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada rujukannya, dan terminasi, gitu ya. Jawaban yang lain itu kurang pas ya. Nah, pengumpulan data, ini ada kata pengumpulan data kurang tepat, yang B. Yang C itu ada analisis data klien, itu kurang tepat ya, sehingga bisa kita eliminasi. Kemudian ini ada kesimpulan ya, bukan bagian daripada prosedur SOP kesimpulan ini. Kemudian yang E berasesmen, perencanaan sistem, intervensi, dan rujukan, dan kesimpulan. Jadi ini yang saya tandai merupakan bukan SOP dari pekerjaan sosial ya, praktik pekerja sosial. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, diingat-ingat teman-teman ya, SOP-nya ini adalah ini ya, SOP praktik pekerja sosial itu ini. Pendekatan awal dulu, kemudian setelah pendekatan awal baru di asesmen, kemudian ada perencanaan intervensinya apa. Setelah perencanaan intervensinya oke, baru diintervensi, kemudian setelah intervensi baru dievaluasi, kemudian ada rujukan, dan terakhir terminasi. Oke, itu jawabannya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Dalam proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, langkah yang paling tepat setelah identifikasi masalah adalah A.
penentuan tujuan kebijakan. D. Analisis situasi dan pengembangan alternatif solusi. C. Pemilihan kebijakan yang paling sesuai. D. Implementasi kebijakan. E. Evaluasi kebijakan. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi setelah identifikasi masalah ya, setelah identifikasi masalah ini kita lakukan analisis situasi. Setelah analisis situasi baru kita melakukan pengembangan alternatif solusi. Itu teman-teman ya. Jawabannya adalah yang pas B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial yang berfokus pada penilaian proses implementasi kebijakan adalah A. Evaluasi eksperimental dengan kelompok kontrol. B. Evaluasi partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. C. Evaluasi berbasis teori ya, teori based evaluation. Atau D. Evaluasi ekonomi dengan analisis biaya manfaat. Atau E. Evaluasi dampak dengan metode kuantitatif. Oke. Jawabannya adalah yang betul, yang B teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah evaluasi partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sumber data sekunder yang paling relevan untuk perumusan kebijakan kesejahteraan sosial adalah A. Laporan tahunan perusahaan swasta. B. Data sensus penduduk dan survei sosial ekonomi nasional. C. Artikel opini dan media massa. D. Laporan keuangan lembaga pemerintah. Atau E. Buku teks akademik tentang teori kesejahteraan sosial. Oke, kita lihat jawabannya betul adalah D ya. Data sensus penduduk dan survei sosial ekonomi nasional. Data sekunder ya, kata kuncinya adalah data sekunder yang paling relevan untuk perumusan kebijakan KESOS. Ini data sekunder. Oke, lanjut teman-teman ke soal selanjutnya. Tahap pertama dalam melakukan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Langkah penting apa yang harus dilakukan dalam tahapan ini untuk memastikan bahwa masalah sosial yang diidentifikasi relevan dan dapat ditangani secara efektif. A. Menentukan anggaran dan sumber daya yang tersedia. B. Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan. C. Menyusun rencana implementasi program. D. Melakukan pelatihan untuk pekerja sosial. Atau E. Mengembangkan indikator keberhasilan program. Silakan dijawab. Oke, sudah kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah yang betul B ya. Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam merancang strategi komunikasi efektif untuk sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial, pekerja sosial harus mempertimbangkan pendekatan komunikasi interpersonal. Apa keuntungan utama dari menggunakan pendekatan ini? A. Mencapai audiens dengan cepat melalui berbagai platform. B. Memungkinkan penyebaran informasi yang konsisten tanpa interaksi langsung. C. Mengurangi resiko distorsi pesan selama penyampaian. D. Meningkatkan interaksi dan umpan balik langsung dari audiens. Atau E. Memfasilitasi penilaian dan evaluasi secara anonim. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya yang D teman-teman ya. Meningkatkan interaksi dan umpan balik langsung dari audiens. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, strategi yang paling efektif untuk mengatasi resistensi dari kelompok yang terdampak negatif adalah A. Mengabaikan kelompok tersebut dan fokus pada dukungan kelompok lain. B. Melibatkan kelompok tersebut dalam dialog dan negosiasi untuk mencari solusi bersama. C. Memberikan kompensasi finansial kepada kelompok tersebut. D. Menerapkan sanksi hukum bagi kelompok yang menolak kebijakan.
Atau E. Merevisi tujuan kebijakan agar sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi melibatkan kelompok tersebut dalam dialog, kemudian negosiasi untuk mencari solusi bersama. Solusi bersama. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tantangan yang paling signifikan dalam monitoring kebijakan kesejahteraan sosial di daerah terpencil adalah A. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan monitoring. B. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. C. Aksesibilitas fisik yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai. D. Rendahnya tingkat literasi teknologi informasi pada masyarakat lokal. Atau E. Perbedaan bahasa dan budaya antara pelaksana monitoring dan masyarakat lokal. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah C ya. Aksesibilitas fisik yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai. Nah, ini merupakan tantangan yang paling signifikan ya yang dihadapi dalam monitoring kebijakan KESOS di daerah terpencil. Ya, teman-teman. Jadi, aksesibilitas fisik yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai. Biasanya ini memang ya tantangan yang paling signifikan ya saat kita mau monitoring kebijakan di daerah-daerah terpencil. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada tahap evaluasi dampak kebijakan kesejahteraan sosial, pendekatan yang paling sesuai untuk mengukur peran kebijakan dalam menghasilkan perubahan adalah A. Analisis deskriptif data sebelum dan sesudah intervensi kebijakan. B. Survei kepuasan penerima manfaat kebijakan. C. Evaluasi kualitatif dengan metode studi kasus. D. Analisis kontrafaktual dengan menggunakan kelompok kontrol. Atau E. Audit keuangan untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran. Jawabannya adalah Oke, sudah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D ya teman-teman ya. Jawabannya adalah analisis kontrafaktual dengan menggunakan kelompok kontrol. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal sedikit panjang ya, cerita ya. Andi adalah seorang pekerja sosial baru di sebuah organisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam beberapa bulan terakhir, supervisor Andi, Bapak Budi, mengamati bahwa Andi sering terlambat mengirimkan laporan bulanan dan kualitas intervensi sosial yang diberikan kurang memenuhi standar. Bapak Budi kemudian memutuskan untuk melakukan supervisi langsung dengan mengikuti Andi dalam beberapa kunjungan ke lapangan. Dari hasil supervisi ini, Bapak Budi menemukan bahwa Andi kesulitan dalam mengelola waktu dan kurang memahami beberapa prosedur operasional standar atau SOP. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil Bapak Budi untuk membantu Andi meningkatkan kinerjanya? A. Menetapkan target mingguan yang lebih realistis dan menyediakan pelatihan tambahan tentang manajemen waktu. B. Memindahkan Andi ke bagian administrasi untuk sementara hingga Andi bisa mengatasi kesulitan dalam mengelola waktu. C. Memberikan peringatan tertulis dengan tenggat waktu perbaikan yang ketat dan mengharuskan laporan harian. C. Mengurangi jumlah klien yang ditangani Andi untuk memberikan lebih banyak waktu untuk pemahaman SOP. Atau E. Menunjuk mentor yang berpengalaman untuk membimbing Andi dan menyediakan sesi pelatihan intensif tentang SOP. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang E. Ya, jadi untuk membantu Andi agar kinerjanya meningkat ya, produktivitasnya meningkat, jadi menunjuk mentor yang berpengalaman untuk membimbing Andi dan menyediakan sesi pelatihan intensif tentang standar operasional prosedur atau SOP. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa keterlibatan aktif masyarakat penting dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial? A. Untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat.
B. Untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Untuk mengurangi biaya pelaksanaan kebijakan. D. Untuk memenuhi peraturan internasional. Atau E. Untuk meningkatkan popularitas pemerintah. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Jadi keterlibatan aktif masyarakat itu penting dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Jadi untuk memastikan kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang menjadi fokus utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial? A. Meningkatkan anggaran untuk militer. B. Mengatur peran dan tanggung jawab dalam upaya advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. C. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. D. Memberikan bantuan langsung tunai kepada semua warga negara. Atau E. Menghapuskan semua bentuk bantuan sosial. Oke, silakan dijawab teman-teman ya. Nah, undang-undang ini juga teman-teman kita perlu sering-sering baca ya untuk menambah literasi, menambah pengetahuan. Karena ada beberapa soal nanti yang akan keluar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B ya. Jadi fokus dari Undang-Undang KESOS ini ya, kesejahteraan sosial ini pada prinsipnya fokusnya adalah untuk mengatur peran dan tanggung jawab dalam upaya advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial ya. Fokusnya undang-undang ini ya tentang KESOS atau kesejahteraan sosial. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Langkah pertama dalam tahapan pengawasan kinerja pekerja sosial adalah A. Pengumpulan data kinerja. B. Penyusunan laporan evaluasi. C. Analisis kinerja. D. Tindakan korektif. Atau E. Penetapan standar kinerja. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Jadi langkah pertama ini kata kuncinya dalam tahapan pengawasan kinerja pekerja sosial. Jadi langkah awal ya dalam tahapan pengawasan kinerja terhadap Texas itu penetapan standar kinerja. Nah, ini langkah awalnya ini penetapan ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pekerja sosial menemukan bahwa ada banyak penyandang disabilitas di daerahnya yang tidak mendapatkan akses bantuan sosial yang memadai. Ia ingin mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat lokal. Langkah apa yang paling efektif dilakukan terlebih dahulu? A. Mengumpulkan data dan melakukan penelitian untuk menunjukkan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. B. Melakukan demonstrasi besar-besaran tanpa izin. C. Mengandalkan media sosial tanpa penelitian awal. D. Mengabaikan pentingnya data dan hanya fokus pada kampanye online. Atau E. Menghindari interaksi dengan komunitas penyandang disabilitas. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat jawaban yang lain ya. Di sini kan ceritanya ada banyak disabilitas di daerah Texas ya. Daerah Texas, dan dia melihat para disabilitas itu tidak mendapatkan akses bantuan sosial yang memadai. Nah, sehingganya yang harus dilakukan Texas itu apa gitu kan. Kalau kita lihat jawaban yang lainnya, yang B, melakukan demonstrasi tanpa izin, ini sudah kalimat yang konotasi negatif ya, bisa kita langsung eliminasi tuh. Yang C, mengandalkan media sosial tanpa penelitian. Nah, nggak ada penelitian awalnya, berarti langsung kita eliminasi. Yang D, mengabaikan. Nah, terus mengabaikan ya, mengabaikan pentingnya data, ini sudah tidak bisa diteruskan nih, sehingga kita eliminasi. Menghindari interaksi dengan komunitas penyandang disabilitas. Nah, masa kita menghindari interaksi dengan disabilitas tersebut, sedangkan kita sedang mengupayakan bagaimana si disabilitas ini dapat layanan bantuan sosial yang memadai. Jadi jawabannya betul adalah yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah program rehabilitasi narkoba di kota A sedang dalam tahap perencanaan. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif kepada pecandu narkoba. Analisis kelayakan
menunjukkan bahwa ada dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah lokal. Namun terdapat risiko tinggi terkait dengan keberlanjutan pendanaan. Apa strategi yang paling tepat untuk mengatasi risiko keberlanjutan pendanaan bagi program rehabilitas ini? A. Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial. B. Mengurangi skala program untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada. C. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi peserta program untuk menghasilkan pendapatan. D. Meningkatkan biaya layanan rehabilitasi bagi pengguna yang mampu membayar. Atau E. Mengandalkan dana hibah sementara mencari sumber pendanaan jangka panjang. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah A ya teman-teman ya. Jadi untuk mencari solusi kaitannya dengan kurangnya dana ya, kurangnya pendanaan, itu bisa menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Jadi untuk mendapatkan dukungan finansial ya. Kalau kita lihat jawaban yang lain ya, mengurangi skala program. Nah ini mengurangi skala program juga kurang pas ya. Jadi sehingganya ini kita eliminasi. Kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi peserta program untuk menghasilkan pendapatan. Jadi kita mengadakan pelatihan itu yang berbayar karena untuk menghasilkan pendapatan, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, meningkatkan biaya layanan, sama juga ya. Jadi pelayanan kita naikkan harganya gitu misalnya ya. Jadi walaupun itu diperuntukkan bagi mereka yang mampu membayar, tapi ini kurang tepat. Kemudian yang E, mengandalkan dana hibah, apalagi ini mengandalkan dana hibah ya. Kemudian sementara mencari sumber pendana jangka panjang, ini artinya tidak jelas ya, sehingganya kurang tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan khusus dari penyusunan rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Tujuan ini harus diformulasikan dengan menggunakan prinsip SMART atau SMART. Apa yang dimaksud dengan A dalam prinsip SMART? A. Achievable. B. Available. C. Accessible. C. Actionable. Dan E. Accountable. Jadi jawabannya adalah Oke, kita cek. Oke. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Jadi dalam SMART ya atau SMART, A ini, jadi A ini merupakan apa ya? Jadi kalau kita lihat di sini ya, SMART, S-nya itu adalah specific, M-nya itu adalah measurable, A-nya ini adalah sesuai dengan ini ya. Jadi achievable ya, yang R-nya relevan, dan T-nya adalah team bound. Jadi yang benar adalah jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda ditugaskan untuk mengembangkan program intervensi bagi keluarga miskin di sebuah kota besar. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan dan menetapkan tujuan program, Anda dihadapkan pada beberapa alternatif solusi, termasuk pemberian bantuan tunai, pelatihan keterampilan kerja, dan penyediaan akses kesehatan gratis. Bagaimana Anda menentukan alternatif solusi yang paling efektif untuk program ini? A. Memilih solusi yang memerlukan biaya paling sedikit. B. Melakukan analisis biaya manfaat untuk masing-masing alternatif. C. Mengadakan diskusi dengan keluarga miskin untuk mengetahui preferensi mereka. D. Mengembangkan strategi untuk masing-masing solusi dan melihat hasilnya. Atau E. Meminta pendapat dari pemerintah kota mengenai solusi terbaik. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah, kita lihat. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yang paling tepat ya. Nah, jadi program-program ya, di situ program alternatif solusi termasuk ya, ada program pemberian bantuan tunai, pelatihan keterampilan kerja, dan penyediaan akses kesehatan gratis, sudah 3 ya. Nah, bagaimana kita menentukan alternatif solusi yang paling efektif untuk program ini gitu ya. Jadi yang paling efektif adalah dilakukan dulu analisis biaya manfaat ya. Kemudian biaya manfaat untuk masing-masing alternatif tersebut. Nah, itu yang paling
alternatif solusi yang paling efektif dilakukan. Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Metode pengawasan kinerja pekerja sosial yang melibatkan supervisi lapangan dan kunjungan langsung ke tempat kerja disebut sebagai A. Pengawasan tidak langsung, B. Evaluasi kinerja tahunan, C. Pengawasan langsung, D. Umpan balik klien, atau E. Pelaporan kinerja bulanan. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah yang C ya teman-teman ya. Jadi metode pengawasan kinerja Peksos yang melibatkan supervisi lapangan dan kunjungan langsung ke tempat kerja itu disebut pengawasan langsung. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang pekerja sosial yang ditugaskan untuk mensosialisasikan program kesejahteraan sosial baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak-anak jalanan. Setelah mengidentifikasi audiens, Anda menemukan bahwa banyak dari mereka adalah masyarakat yang skeptis dan tidak percaya dengan program pemerintah. Bagaimana Anda merancang pesan utama dan strategi komunikasi untuk mengatasi masalah ini? A. Mengadakan sesi tahap muka dengan audiens untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan memberikan informasi yang jelas dan transparan. B. Menggunakan data statistik yang rumit untuk menunjukkan efektivitas program. C. Menghindari diskusi langsung dan fokus pada kampanye media massa. D. Mengembangkan materi sosialisasi yang hanya berfokus pada manfaat jangka panjang. Atau E. Menggunakan influencer media sosial untuk menyebarkan pesan tanpa interaksi langsung. Oke, jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang A ya teman-teman. Jadi saat kita menghadapi mereka atau golongan ini skeptis ya, tidak percaya dengan pemerintah atau program pemerintah, yang kita lakukan, strategi yang kita lakukan ya, itu adalah mengadakan sesi tatap muka dengan audiens untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan memberikan informasi yang jelas dan transparan. Oke, kalau kita bingung untuk menjawab soal yang begini, kita lihat jawaban yang lain ya. Kita lihat jawaban yang lain. Yang B, menggunakan data statistik yang rumit ya. Di sini ada kalimat-kalimat kata yang rumit seperti ini, sedangkan kata kunci adalah strategi komunikasi ya. Namanya strategi komunikasi itu harus yang mudah dipahami ya. Kata kuncinya adalah strategi komunikasi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, mungkin kita menggunakan hal-hal yang rumit. Sehingga begitu kita sudah membaca hal yang rumit, tidak perlu meneruskan bacaannya. Dari sini langsung kita eliminasi saja. Karena tidak sesuai dengan kata kunci ini. Strategi komunikasi. Yang C, menghindari diskusi. Nah, ini komunikasi kok menghindari diskusi ya. Menghindari diskusi langsung, ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang D, mengembangkan materi sosialisasi yang hanya fokus pada manfaat jangka panjang. Ini ada kalimat yang hanya, jadi sudah kalimat dibatasi ya. Sehingganya ini bisa langsung kita eliminasi. Menggunakan influencer media sosial untuk menyebarkan pesan tanpa interaksi langsung. Nah, ini tadi sama ya, kalimat tanpa interaksi langsung. Sedangkan strategi komunikasi adalah kata kuncinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa penting untuk menggunakan berbagai media tradisional dan digital dalam sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial? A. Untuk memenuhi standar internasional. B. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. C. Untuk mengurangi biaya distribusi informasi. D. Untuk memastikan semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi. E. Untuk meningkatkan kualitas visual materi sosialisasi. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah yang B ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi teman-teman, kita lihat jawaban yang lain ya. Ini mirip seperti tadi. Kalau kita tidak misal tidak paham jawabannya apa ya, harus menjawab apa, kita lihat jawaban-jawaban ini terdapat ada hubungannya nggak dengan pertanyaannya, atau terdapat kata-kata yang sifatnya atau konotasi negatif, tidak gitu. Kita lihat yang pertama ya.
untuk memenuhi standar internasional. Nah, ini memenuhi standar internasional tidak relevan dengan pertanyaannya ya, sehingga kita langsung eliminasi saja. Yang pertanyaannya kan untuk menggunakan berbagai media tradisional dalam sosialisasi program pelayanan sosial. Jadi nggak cuma standar internasional macam-macam. Jadi tujuan kita kan agar semua informasi sampai dengan baik ya, luas gitu. Jadi bukan masalah standar atau bukan. Sehingga ini kita evaluasi, kita eliminasi. Yang C untuk mengurangi biaya distribusi informasi gitu ya. Apalagi nih ya fokusnya malah ngomongin biaya ya. Ngomongin biaya. Padahal di sini yang relevan itu adalah bagaimana menggunakan media ini tradisional dan digital agar informasi itu sampai ya, sosialisasi itu. Kemudian yang D untuk memastikan semua pemangku kepentingan mendapat informasi. Jadi bukan pemangku kepentingan saja nih yang menjadi sasaran kita, ya kan? Sehingga ini dibatasi hanya pemangku kepentingan. Kita eliminasi. Untuk meningkatkan kualitas visual materi sosialisasi. Nah, ini apalagi nih dia bicaranya masalah materi sosialisasi, padahal yang sedang dibahas bagaimana sosialisasi itu sampai ke tujuan gitu ya. Jadi kalau kita membaca jawaban-jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaannya, langsung bisa kita eliminasi. Nah, ini tujuannya jelas kalau yang B ya, untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Nah, ini sangat betul ya, dia tidak terbatas ya, luas dan beragam. Oke, itu jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial adalah A. Merekrut staf baru dengan kualifikasi yang lebih tinggi. B. Memberikan insentif finansial bagi staf yang berkinerja baik. C. Menerapkan sistem hukuman bagi staf yang berkinerja buruk. Atau D. Menyediakan pelatihan dan pendampingan yang relevan secara berkala. Dan E. Meningkatkan pengawasan dan kontrol oleh atasan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Menyediakan pelatihan dan pendampingan yang relevan secara berkala. Ini jawabannya ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial, triangulasi data mengacu pada A. Penggunaan 3 atau lebih metode statistik dalam analisis data. B. Pelibatan 3 pemangku kepentingan utama dalam proses evaluasi. C. Penggunaan berbagai sumber dan jenis data untuk memverifikasi temuan. Atau D. Menerapkan 3 kriteria evaluasi utama, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Atau E. Pengulangan evaluasi sebanyak 3 kali untuk memastikan konsistensi hasil. Jawabannya adalah, kita lihat, yang betul adalah C ya teman-teman. Penggunaan berbagai sumber dan jenis data untuk memverifikasi temuan. Itu jawabannya yang pas dan tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur utama dalam rencana advokasi pelayanan kesejahteraan sosial yang penting namun sering terabaikan ya. Kata kuncinya dia adalah terabaikan atau sering terabaikan. A. Penentuan tujuan dan sasaran advokasi yang spesifik. B. Pembangunan aliansi strategis dengan organisasi masyarakat sipil. C. Analisis resiko dan perencanaan mitigasi dampak negatif advokasi. D. Penggunaan media sosial secara intensif untuk menyebarkan pesan advokasi. Atau E. Pembuatan slogan dan jargon yang menarik perhatian publik. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi yang sering terabaikan itu adalah analisis resiko dan perencanaan mitigasi dampak negatif advokasi gitu. Ini yang sering sekali menjadi sebuah atau hal yang sering terabaikan ya. Jadi ini teman-teman ya, analisis resiko dan perencanaan mitigasi dampak negatif advokasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita ke soal selanjutnya. Dalam proses advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, peran pekerja sosial yang paling strategis
Jadi peran pekerja sosial yang strategis itu apa? A. Melakukan penelitian dan pengumpulan bukti untuk mendukung advokasi. B. Memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi dan protes. C. Melobi pengambilan keputusan secara langsung untuk mempengaruhi kebijakan. D. Menyediakan layanan langsung kepada masyarakat sebagai contoh praktik terbaik. Atau E. Menggalang dana dari sumber-sumber eksternal untuk mendukung advokasi. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Jadi melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti untuk mendukung advokasi. Jadi sudah jelas ya, dalam proses advokasi kebijakan pelayanan sosial itu peran pekerja sosial yang paling strategis itu melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti untuk mendukung advokasi tersebut. Jawabannya paling tepat ini. Soal selanjutnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai adalah nomor A. 6617, B. 6317, C. 6319, D. 60 2002, dan E. 14 2017. Jawabannya adalah jawabannya adalah B teman-teman ya. Jadi dalam penyaluran bantuan secara non-tunai itu sudah diatur dalam Perpres ya, atau Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63. Diingat-ingat teman-teman ya. Perpres yang mengatur penyaluran bantuan sosial non-tunai itu adalah Perpres nomor 63/17 ya. Diingat-ingat 63/17. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai adalah proses registrasi dan atau pembukaan rekening ya. A. B. Pelaksanaan edukasi sosialisasi. C. Proses penyaluran. D. Penarikan uang dan atau pembelian barang jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. Atau E. Uang bansos dibelikan kebutuhan dasar. Jawabannya yang benar adalah yang E ya teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya adalah yang bukan ya, kata kuncinya ini nih, yang bukan. Jadi yang bukan merupakan mekanisme penyaluran bansos. Nah, berarti yang lainnya adalah mekanisme penyaluran bansos. Jadi mekanisme penyaluran bansos itu ada proses registrasi atau recall ya, pembukaan rekening. Kemudian pelaksanaan edukasi sosialisasi ya, kemudian ada proses penyaluran, kemudian yang terakhir ada proses penarikan uang, pembelian barang dan jasa menggunakan dana rekening bantuan sosial gitu. Jadi yang E, uang bansos dibelikan kebutuhan dasar. Ini merupakan salah satu manfaat uang bansos ya. Jadi bukan merupakan mekanisme penyaluran bansos. Sehingga jawabannya adalah E. Ini salah. Ini maksudnya yang salah ini ya. Yang ini betul karena kata kuncinya yang bukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mekanisme penyaluran bansos atau bantuan sosial secara non-tunai, terdapat kegiatan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud adalah kecuali A. Produk dan tata cara penggunaan penarikan rekening bantuan sosial. B. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga. C. Tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial. Dan D. Penggunaan manfaat bantuan sosial. E. Cara memilih tempat menggesek kartu. Jawabannya adalah jawabannya adalah E. Jadi kata kuncinya adalah kecuali ya. Jadi kecuali. Jadi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi itu isinya adalah kecuali. Jadi isinya itu adalah produk dan tata cara penggunaan penarikan. Ini manfaat menabung, perencanaan keuangan keluarga, tata cara penyampaian pengaduan, ya. Kemudian penggunaan manfaat bansos atau penggunaan bantuan sosial. Yang nggak tepat ini, sehingganya sesuai dengan kata kunci kecuali. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut. Apa saja peran dan tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non-tunai? A.
pemantauan atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial. B. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. C. Menyediakan pendampingan atau aparat tempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi. D. Verifikasi penerima bantuan sosial dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah semua benar. Jadi A, B, C, D ini merupakan tugas dari pemerintah daerah ya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai. A, B, C, D ini tugas dari pemerintah daerah ya. Seperti gubernur ya, kemudian bupati atau wali kota. Nah, ini merupakan kewajiban atau tugas pemerintah daerah. Sehingganya jawaban yang paling tepat adalah yang E, semua benar ya. Yang paling tepat. Oke, sudah selesai 55 soal tentang seputar pekerja sosial. Soal-soal ini merupakan kisi-kisi ya, atau sesuatu yang mungkin nanti akan bentuk soal yang mungkin akan keluar di ujian P3K tahun 2024. Oke, sekali lagi hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan bisa menjadi ASN di tahun ini atau tahun depan. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.